Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala nabiyyina wa nabiyyina wa safiyina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudahu amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di hari ke-23 Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, kita masih bisa bertolabul ilmi, bermulazamah dengan para guru kita di MKI. Dan di pagi ini alhamdulillah kita dibersamai oleh guru kita Ustaz Khairul Alam Abdullah Ta'ala, yang setiap Sabtu keempat selalu mendampingi kita untuk kembali membuka Al-Quran Al-Karim untuk mempelajari, mentadaburinya, dan apa inspirasi yang bisa kita dapatkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di Ramadan adalah bulannya Quran, tentu menjadi kewajiban bagi kita untuk makin memahami Al-Quranul Karim. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi inspirasi kita, teladan kita dalam berbagai macam sisi kehidupan. Dan inilah salah satu yang diperintahkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu agama akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Dan bersama kita sudah ada Ustaz Khairul Alam yang alhamdulillah selalu bersamai kita untuk kembali memahami tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di pagi ini kita akan mengungkap sebuah inspirasi dari surat Luqman ya. Dalam surat Luqman yang mungkin kita sudah mengenalnya, sosok Luqman yang menjadi teladan seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya. Dan di surat Luqman di ayat ke-12 lah insya Allah akan kita bedah tentang bagaimana kaitannya antara syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyirikan. Apakah dengan kita bersyukur atas semua nikmat Allah sudah berarti kita termasuk orang yang terbebas dari kesyirikan terhadap Allah? Inilah yang akan insya Allah diungkap oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Alhamdulillah Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Ustaz, tafadhol masykura, kita akan memulai sebuah kajian tentang inspirasi dari surat Luqman yang membahas tentang syukur ya, tentang kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhol masykura. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali. Minggu awal kemarin saya tidak bisa ya, Mas Walis ya. Dan saya lupa kasih informasi gitu loh, ternyata bentrok dengan yang lain. Lagi berada di luar, di umrah kalau nggak salah Ustaz ya? Iya, lagi umroh. Lagi umroh. Ternyata ini sharing sedikit aja, ternyata saya pikir ketika Ramadan itu orang, kalau di Indonesia kan tipikalnya kan memang kita nggak akan bepergian kemana-mana kan. Kita akan stay di rumah, kita fokus ibadah. Ternyata setelah pergi ke sana, umroh, ternyata banyak sekali orang-orang dari seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk mengejar fadilah umroh di Ramadan ya. Karena ternyata orang banyak yang memahami yang sudah ditawarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Barang siapa umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji. Dan hajinya bersama Rasul.
Nah, ini kan luar biasa ya, haji bersama Rasulullah gitu ya. Jadi banyak sekali tuh ngambil umrohnya tuh di siang hari tuh Mas Olis. Berarti kan kondisinya kan lagi Panas gitu ya. lagi betul, lagi panas, puasa gitu ya. Dan salah satu sunnah yang tidak dijalankan adalah minum air zam-zam tuh, Iya. karena lagi puasa gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian juga bisa merasakan umroh di bulan Ramadan ya, karena Amin, amin, Allahumma amin. Insyaallah. itu adalah sebuah kenikmatan ya, berhaji bersama Rasulullah gitu ya. Ramadannya sendiri kan pahala udah luar biasa ya, apalagi ditambah menjalankan sholat di Masjidil Haram, itikaf di sana gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan rezeki untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan, umroh di bulan Ramadan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa gitu ya. Memang sebuah challenge ya sekarang. Challenge-nya kita sudah masuk 10 hari terakhir. Ketika bertanding ini kita sudah masuk babak yang akan menentukan ya progres diri kita gitu ya. Progres diri kita itu tidak ditentukan hanya di 10 hari terakhir saja. Kita mulai dari awal sebenarnya, dimulai dari awal. Dan saya nggak tahu ya, saya lupa ya. Di sini saya sudah berikan kajian yang itu nggak Mas Walis ya, kaitannya dengan bulan Ramadan tuh ya. Sudah sebelum di bulan Sya'ban. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ya sebelum masuk ke dalam surat yang kita akan kaji ya. Sebenarnya goal utamanya apa sih sebenarnya puasa ini? Sekarang memang kita fokusnya adalah kepada iktikaf karena kita mengejar malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita kejar itu apa? Pahalanya kah atau apa sebenarnya? Lailatul Qadar ya, pahalanya Ya, tentu yang lebih baik dari 1000 bulan. ya. Jadi kita kan seringkali kan fokusnya adalah mengejar kepada 1000 bulannya gitu ya. Lihat, pertama kali ketika kita mengkaji kaitannya dengan puasa, pasti referensinya cuma satu ayat saja. Ya, kewajibannya. Apa? Surat Al-Baqarah tentunya. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, oke. Berarti kalau kita kaji lagi di dalam ayat itu, ya, goal puasa ini sebenarnya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Goalnya betul. Goalnya adalah takwa. Puasa pernah jadi target nggak sih sebenarnya? Puasa itu jadi target nggak? Hanya wasilah berarti ya. Enggak. Iya, Bukan. bukan targetnya. Puasa itu adalah cara untuk apa? Memperoleh takwa. Betul nggak? Kalau dari ayat itu. Betul. Seringkali kita fokusnya kemana? Aturan-aturan kaitannya dengan puasa. Betul nggak? Hal-hal yang teknis. Betul. Ya. Dan melupakan apa sebenarnya? Melupakan hal utama. Apa hal Tujuan. utamanya? Mengejarnya takwa. Wah. Jadi keseluruhan bulan Ramadan ini selama 30 hari atau 29 hari yang kita kejar itu menjadi apa sih sebenarnya? Takwa. Menjadi takwa. Karena kalau kita kaji Al-Qur'an mulai dari ayat dari juz pertama, terus kita sampai di juz terakhir, maka sebenarnya adalah kita dianjurkan menjadi orang takwa. Karena dengan takwa kita memperoleh apa? Ampunannya Allah, mendapatkan surganya Allah, rezeki juga terjamin. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Di bulan Ramadan, pernah nggak kita minta, ya Allah, jadikan aku sebagai manusia yang bertakwa? Pernah. Pernah. Pernah, ya. Nah, Iya. seringkali yang didoakan gitu apa? Rezeki, segala macam gitu ya. Ya, itu baik. Iya. Tapi ingat goal utamanya apa? Jadi takwa. Maka kita minta ketakwaan ini kepada Allah gitu ya. Nah, balik lagi pertanyaan awal saya tadi. Kita mengejar 1000 bulannya, mengejar pahalanya, atau menjadikan kita takwa sebenarnya? Menjadikan takwa. Menjadikan takwa. Jadi ya kita mintakan itu ketika kita iktikaf, maka
mintakan kepada Allah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Karena kunci segalanya itu dari takwa loh sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul. Betul. Nah, kemudian apa itu makna takwa? Nah, saya berikan contoh yang sederhana saja, gitu ya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kemudian kita lupa makan atau minum, ya, biasanya kita akan kaget nggak ketika kita sadar? Iya. Ya, kita kaget. Astagfirullah ya Allah, maafkan aku ya Allah, kan gitu kan? Nah, pada saat momen ketika kita lupa, kemudian kita beristighfar kepada Allah, momen itu kita ingat kepada Allah nggak sebenarnya? Ingat. Ingat. Padahal Ingat. melanggar aturan ya. Iya. Nah, biasanya kalau kita hanya fokus kepada belajar hal yang teknis, belajar hanya fikih, biasanya kita akan fokus kemana? Aduh, puasa saya diterima atau enggak nih? Batal atau tidak? Kan gitu kan? Larinya kepada Iya. hukum. Larinya kepada fikih. Betul, fikih penting dalam agama kita. Betul. Namun jangan melupakan yang utama. Harusnya ketika kita mengalami peristiwa itu, kalau fokusnya adalah takwa, maka kesadaran kita akan fokusnya kepada Allah. Ya Allah, saya lupa. Nah, pada saat momen itu, sebenarnya kita sudah masuk dalam tahapan yang namanya takwa itu sendiri. Sederhana nggak sebenarnya? Iya, sederhana. Sederhana. Jadi, kemampuan diri kita untuk terus ingat kepada Allah, itu yang kita bangun. Itu namanya takwa. Masalah nanti menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan, itu nanti gimana kita akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan kalau kesadaran terhadap Allahnya nggak ada. Kan gitu kan? Orang bermaksiat itu, ya, orang bermaksiat itu karena apa sih sebenarnya? Kesadaran Karena terhadap nggak ingat Allah. Allahnya tidak ada. Kalau sadar tentang Allah, maka dia tidak akan melakukannya. Berarti saat orang melakukan bermaksiat kepada Allah, bermaksiat, maka dia menghilangkan Allah nggak pada saat itu? Iya. Iya. Ya, maka dia tidak ada takwa, tidak ada ketakwaan. Ya, maka ketika dia melaksanakan kezaliman tadi, kesalahan tadi, maka saat itu sebenarnya dia syirik nggak sih sebenarnya? Syirik. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka surat Luqman. Ya, ada pesan yang sangat penting sekali yang Luqman sampaikan. Siapa itu Luqman? Ini ayatnya, suratnya surat 31 ya. Saya buka. Ayatnya 12 ya. Iya, Ustaz. Ya. Ini pilihan ya, seorang mau itikaf terus sampai syuruk atau ikut pengajian ini sebenarnya Mas Walis. Iya, ini malah langsung bisa sampai suruk nanti. Mohon maaf, batuknya masih ada nih sampai sekarang. Oke, ayat 12. Siapa sebenarnya Luqman? Di sini tidak dijelaskan ya. Tinggalnya di mana, segala macam. Seringkali di dalam Al-Quran terjadi hal seperti ini juga nggak? Nama tidak disebutkan, lokasi tidak disebutkan, detailnya tidak disebutkan, tahunnya tidak disebutkan ya. Artinya sebenarnya fokusnya bukan kepada hal itu. Ya. Namun yang terjadi adalah seringkali kita mencari informasi yang tidak ada dalam Al-Quran dan meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini kita balik lagi, fokus kepada apa sih sebenarnya? Tujuan. Ya, kepada tujuan, kemudian balik lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu fokusnya dengan Al-Quran. Supaya apa? Kita mengenal Tuhan kita. Kita merasakan bagaimana Allah itu. Nah, pertanyaan kan gini ya. Kita bisa merasakan Allah dan kenal Allah nggak kalau kita tidak membaca ayat-ayatnya Allah di dalam Al-Quran? Iya, tidak mungkin ya.
Tidak mungkin. Berarti takwa itu, kalau misalnya tadarus cuman Arabnya saja, takwanya bisa dapat atau enggak tuh? Enggak ngerti. Nggak ngerti. Bagaimana kita mengenal Allah gitu loh. Maka kita harus pelajari ayat-ayatnya Allah itu sendiri. Sehingga apa? Kita di ending Ramadan itu, sekarang pun kita berproses. Bagaimana kita merasakan tentang Allah, apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka. Ya, sehingga ketakwaan itu terbangun mulai dari hari pertama. Ya, oke. Sekarang, surat Luqman. Namanya Luqman. Apakah dia nabi dan rasul segala macam? Tidak dijelaskan di dalam ayat ini ya. Kita akan fokus pada ayatnya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Berarti ini karunia yang luar biasa nggak? Iya. Allah loh yang memberikan hikmah kepada Luqman itu. Yang diberikan hikmah. Kemudian perintahnya apa? Anishkur lillah. Agar bersyukur kepada Allah. Berarti perintahnya apa nih? Bersyukur. Bersyukur. Berarti tema utamanya adalah bersyukur kepada Allah. Ya, setelah Luqman diberikan hikmah yang luar biasa, pemahaman dan segala macamnya, diperintahkan bersyukur kepada Allah. Berarti syukur itu hal yang penting nggak dalam agama Islam? Penting. Penting sekali. Oke, kita lanjutkan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia hanya bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar atau kafir, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Oke. Apa itu syukur? Kira-kira apa syukur? Bahasa sederhana berterima kasih saja. Menerimakan karunia Allah. Oke, berterima kasih, menerima karunia Allah. Oke. Kenapa saya harus merecall definisi itu? Supaya nanti kita akan memahami konsep yang baru di dalam surat Luqman ini. Kita memahami syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Ya, kita mendapatkan sesuatu, alhamdulillah, kita syukur berarti kepada Allah. Ya Allah, terima kasih kan gitu kan? Oke. Sekarang kita akan belajar definisi baru syukur itu apa berdasarkan Al-Qur'an. Ayat ke-13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya. Jadi Luqman memberikan pengajaran kepada siapa ini? Anaknya Anaknya. Anaknya disebutkan nggak namanya siapa? tidak. Enggak. Tidak. Oke. Jadi poinnya adalah ada sebuah momen di mana Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Jadi yang diajarkan Luqman apa? Tauhid. Ya, Betul. jangan menyekutukan Allah. Nah, sekarang kita lihat korelasinya dengan ayat ke-12. Ayat ke-12 tadi, Allah mengajarkan kepada Luqman hikmah. Kemudian perintahnya apa? Anishkurillah. Bersyukur kepada Allah. Allah. Kira-kira kan gini logikanya. Ketika kita diajari oleh seseorang sebuah ilmu, ya, maka kita akan mengajarkan hal yang sama nggak kepada murid kita? Iya. Iya. Ya, misalnya lagi ke Arab diajari oleh Sudais. Kemudian kita akan mengajarkan hal yang sama nggak yang diajarkan oleh Sudais kepada kita? Kepada Iya. anak kita? Iya. Ya. Nah, ini Luqman diberikan perintah untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Logikanya, pasti harusnya Luqman harus mengajarkan hal yang sama. Betul nggak? Betul. Bersyukur kepada Allah. Namun yang Luqman ajarkan apa ini? Beda nggak? La tusyrik billah ini. Intinya sama. Sama atau beda?
Redaksinya aja yang nggak sama nih. Intinya sama. Ya, ketika kita menggunakan definisi syukur adalah berterima kasih kepada Allah, gitu ya, maka kita melihatnya dua hal ini antara bersyukur kepada Allah dengan la tusyrik billah adalah dua hal yang berbeda. Betul nggak? Iya. Namun kalau kita kaji di dua ayat di dalam surat Luqman ini, ayat 12 dan 13, maka kita menemukan persamaan baru. Karena Luqman yang diberikan perintah bersyukur kepada Allah, ternyata translate-nya adalah, ya, translate-nya la tusyrik billah. Syukur ekuvalen dengan tidak menyekutukan Allah. Sesuatu yang baru nggak buat kita nih? Iya, Iya. baru. Jadi Luqman tidak mengajarkan dua hal yang berbeda. Luqman mengajarkan hal yang sama. Bersyukur kepada Allah maknanya tidak menyekutukan Allah. Kalau kita kan memahaminya berterima kasih kepada Allah saja kan? Iya. Ternyata puncak dari rasa syukur itu adalah tidak menyekutukan Allah. Luar biasa ya. Iya. Wajar kalau gitu Luqman ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hikmahnya luar biasa. Kalau kita tidak mengkaji ini, maka kita tidak akan mendapatkannya. Bukankah kalau kita sedang tadarus sekarang itu, seringkali kan kita dikomplain oleh Allah. Apa komplainnya? Afala ta'qilun? Kenapa sih kamu nggak mau berpikir? Kita kan diminta berpikir ya dengan ayat ini, betul nggak? Iya, betul. Iya. Oke. Berarti selama ini yang kita katakan bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Seringkali ketika kita mengucapkan syukur atau bersyukur kepada Allah, kita fokusnya terhadap pemberian atau terhadap pemberi. Pemberian. Pemberian ya, Pemberi. pemberian. Itu syukur atau bukan sih sebenarnya? Bukan. Bukan. Harusnya syukur itu fokusnya adalah terhadap pemberi. Pemberi. Bayangkan gini aja nih, kalau kita nih memberikan kepada seseorang, kemudian orang itu awalnya, terima kasih ya saya sudah diberikan ini, fine. Ya. Tapi habis itu dia sibuk terhadap pemberian. Kira-kira kita akan jealous nggak? Iya, jelas. Oh, ternyata yang kau harapkan cuma pemberiannya saja ya. Kamu tidak mengharapkan aku kan gitu kan? Betul banget. Nah, di sini perintahnya bersyukur kepadaku, translate-nya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Berarti fokusnya kepada apa? Pemberi kan? Pemberi. Pemberi. Jadi kalau kita bersyukur, fokusnya bukan dengan pemberiannya, tapi siapa pemberi. Siapa yang memberi? Jadi ingatnya itu kepada Allahnya, bukan pemberiannya saja. Pemberian itu untuk apa sebenarnya? Menyadarkan diri kita kan Iya. terhadap pemberi. Iya. Maka dilanjutkan di dalam ayat ke-14. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Dan kami wasiatkan manusia terhadap kedua orang tuanya. Ya. Ibunya mengandungnya. Wahnan ala wahn. Kelelahan atas kelelahan. Betul nggak nih? Betul, Ustaz. Ya, kalau bapak sih nggak merasakan ini, makanya ibu yang harus jawab nih. Jadi ibu itu akan mengandung dengan kelelahan di atas kelelahan. Wa fisaduhu, kemudian ia menyapihnya. Fi amaini, dalam 2 tahun. Jadi menyusui itu selama 2 tahun. 2 tahun. Kemudian anishkurli, dan bersyukurlah kepadaku. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadaku tempat kembali. Nah sekarang ini, apa hubungannya ayat 14 ini dengan ayat 13? Dengan ayat 12? Seakan-akan terpisah nggak topiknya? Kok tiba-tiba lompat ke ibu ya? Seperti terpisah. Ya, sepertinya terpisah. Namun sesungguhnya hal yang sama.
Jadi gini, mungkin nggak kita berterima kasih kalau kita tidak merasakan sesuatu? Enggak. Tidak. Tidak, ya. Akan sulit, loh. Kita nggak merasakan sesuatu, bagaimana kita akan bersyukur? Bagaimana kita berterima kasih? Bagaimana kita ingat terhadap pemberi? Maka melalui ayat ini, kita difahamkan sebuah konsep, ya, yang setiap manusia akan merasakannya. Ya, apa yang dirasakan? Ada nggak manusia yang tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu? Nabi Adam aja. Nabi Adam aja. Berarti hampir semua. Ya, semua ya. Iya. Semua. Iya. Ya. Merasakan nggak kasih sayang ibu yang mengandung dan menyapih kita itu? Sangat. Iya. Ya. Ketika kita merasakan sesuatu, maka akan lebih mudah nggak berterima kasih? Iya. Iya. Ya, oke. Nah, kalau ibu kita bisa merasakan hal itu, yang mengandung, kemudian menyusui selama 2 tahun, sangat merepotkan ya, karena nggak bisa ke toilet sendiri, betul nggak? Bisa makan sendiri nggak? Tidak. Enggak. Semua diurusin. Ngerepotin nggak itu? Iya. Iya. Iya, ngerepotin itu semuanya. Gitu ya. Pipis sembarangan, kan gitu kan. Sofa yang udah dibeli mahal, dipipisin juga. Gitu ya. Kasur, dipipisin juga. Buang air besarnya juga sembarangan. Kan gitu kan. Sangat menyesakkan. Kemudian orang tua kita merawat kita dengan baik dan kita mampu merasakan kasih sayang itu. Nah, sekarang pertanyaan gini. Ketika orang tua kita melahirkan, kita sadar nggak? Tidak. Tidak. Enggak. Ketika disusuin, kita sadar nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Nah, ketika kita tidak sadar dan tidak melihat hal itu, apakah hal itu terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Jadi. Terjadi. Walaupun kita tidak sadar, itu terjadi loh. Dan kita bisa merasakan kok sebenarnya. Sampai sekarang kita bisa merasakan kan? Nah, ini bercerita tentang apa sebenarnya? Kok tiba-tiba tentang manusia yang melupakan gitu ya? Tentang jasa-jasa ini. Maka melalui ayat ini kita diingatkan tentang sesuatu yang kita rasakan dan kita kita rasakan sampai detik ini, kasih sayang orang tua kita. Nah, hubungannya dengan Allah apa sih sebenarnya? Kok di dalam ending, di dalam ayat 14 ini, ketika menceritakan tentang ibu kita, harusnya kan, perintahnya adalah bersyukur dulu terhadap ibumu dan kedua orang tuamu. Betul nggak? Secara logikanya. Iya. Iya. Namun, ayat ini diawali dengan anishkurli. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Allah sedang mengingatkan ibumu itu, mengandungmu, menyusui itu jasanya siapa sebenarnya? Terus Allah. Jasanya Allah. Jadi kita diingatkan, sesuatu yang kamu rasakan itu, kasih sayang yang luar biasa itu, gitu ya, itu dari Allah loh. Tapi saya nggak melihat kok, gitu loh. Bukan berarti kalau kita nggak melihat ketika ibu kita melahirkan kita, menyusui kita, itu nggak ada loh. Maka kita diingatkan melalui ayat ini, anishkurlillah. Anishkurli. Itu atas jasanya Allah loh sebenarnya. Dahsyat ya logik dari ayat ini ya. Jadi bersyukur kepadaku. Baru berikutnya kepada siapa? Wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Ya. Jadi ayat 14 ini kita diminta merasakan yang namanya kasih sayang. Ketika kita merasakan yang namanya kasih sayang, maka memudahkan diri kita berterima kasih. Ya. Gimana kita akan merasakan kasih sayang Allah? Rasakan kasih sayang itu yang kita rasakan melalui orang tua.
Ya, itu semua Allah yang memberikannya. Maka bersyukur pertama kali kepada pemberinya. Betul nggak nih? Betul banget, Ustaz. Jadi bukan terhadap pemberiannya, tapi fokusnya adalah terhadap pemberi. Anishkurli, bersyukur kepada aku. Wujud rasa syukur itu apa? Tidak Tidak menyekutukan Allah, menyekutukan. ya. Kemudian dan bersyukur kepada orang tua. Artinya berbuat baik ya, syukurnya itu. Dan hanya kepadaku tempat kembali. Oke. Udah jelas ya, 3 ayat? Iya. Iya, Ustaz. Oke. Sekarang 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku, apapun disekutukan dengan aku, laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu, fala tuti'huma, maka jangan menaati keduanya. Berarti ketundukan terhadap orang tua di bawah ketundukan kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Jadi kalau orang tua menganjurkan syirik, dipatuhi atau tidak? Tidak. Oke. Syirik itu dosa besar atau kecil? Terlalu besar. Besar. Oke. Kalau orang tua seperti itu menganjurkan syirik, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Mengingatkan secara halus. Oke. Kita musuhi? Tidak dimusuhi. Oke. Lihat panduan Al-Quran. Wasohibhuma, maka pergaulah keduanya fit dunia, di dunia itu ma'rufa, dengan baik. Ini orang tuanya menjalankan sebuah kejahatan yang sangat besar. Kejahatannya apa? Menganjurkan kesyirikan kepada Allah. Menentang perintah Allah nggak? Iya, menentang. Iya. Kejahatan yang paling puncak itu syirik kepada Allah. Namun, yang melakukan puncak kejahatan, kita diminta apa? Memperlakukan Berbuat keduanya. baik. Berbuat baik. Apalagi mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak selevel syirik. Wong syirik saja suruh berbuat baik. Gimana kalau hal yang remeh-temeh? Ya, kaitannya dengan orang tua ini ya. Berarti kan akhlak ini dijaga betul ya. Wong jelas-jelas saja syirik kepada Allah dan menganjurkan anaknya melakukan kesyirikan, perintah agama, perintah Allah dalam Al-Quran, wasohibuhuma fid dunya ma'rufah. Pergauli kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya untuk tidak baik kepada orang tua ya. Betul. Gak ada alasan. Betul. Ya. Kadang kan masalah keseharian kita gitu ya, membuat akhirnya malah kita tidak ma'rufah. Melalui ayat ini pelajarannya luar biasa ya. Iya. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, apa itu jalan orang yang kembali kepadaku? Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Jadi, ketika menghadapi masalah, ayat ini maknanya adalah kita selalu ingat kepada Allah. Maka kita bisa lihat ya, Nabi Ibrahim itu dipuji berulang kali dalam Al-Quran oleh Allah. Dia adalah orang yang kembali kepada aku. Jadi selalu ingat kepada Allah. Sama nggak dengan ingat kepada Allah itu balik lagi, tujuan dari Ramadan itu untuk apa sebenarnya? Takwa Iya. kan? Iya, takwa. Jadi kalau ada orang yang selalu ketika ada problem, dia kembali kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, namanya orang Muslim.
ingatannya dia itu namanya ketakwaannya dia. Ya, nah gini, ketika kita diberikan masalah, orang diberikan masalah, kaitannya dengan orang tua, dalam kasus di dalam ayat 15 ini, gitu ya, kaitannya dia, orang tua menganjurkan syirik, biasanya fokus kita kepada masalah, atau kepada pemberi masalah sebenarnya. Peristiwa Pemberi itu masalah. Nah, peristiwa itu diizinkan terjadi nggak oleh Allah sebenarnya? Iya, diizinkan. Kalau nggak diizinkan terjadi, nggak akan terjadi kan? Iya. Maka dia ingat kepada Allah, ya Allah, peristiwa ini engkau izinkan terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Maka dia kembali kepada Allah pada saat itu. Maka itu namanya ketakwaan. Yang sering terjadi adalah ketika ada masalah, kita fokus kepada masalahnya kan? Iya. Betul. Kita fokus mencari solusi terhadap masalah. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Dan tidak fokus kepada Allahnya. Sehingga apa? Masalah makin ruwet. Kita kepikiran, overthinking, dan segala macam. Betul nggak? Betul. Jadi, ketika kita berusaha dan kita tidak mampu, berusaha terus, akhirnya stresnya terjadi pada diri kita nggak? Kebahagiaan nggak menghampiri kita kan? Karena kita fokus kepada masalah, mencoba mencari masalah, solusinya, dan kita melupakan Allah. Maka itu bukan ciri orang-orang yang kembali. Orang yang kembali ketika ada masalah, dan masalahnya ini adalah masalah yang sangat besar sekali, ya. Karena Allah pointing sesuatu yang besar, bukan pointing sesuatu yang kecil di dalam Al-Quran, ya, yang besar. Supaya apa? Merubah mindsetnya kita. Masalah yang besar saja masih ingat kepada Allah. Tujuannya kan itu. Ya. Oke? Jelas? Sampai di sini ayat 15? Jelas, Ustaz. Oke, kita balik lagi ke dalam ayat 14 sekarang. Ayat 13. Luqman memberikan pengajaran kepada anak. Berarti kan ini masih anak-anak, betul nggak? Betul. Oke. Kira-kira nasihatnya ini relevan nggak sih sebenarnya buat anak-anak? La tusyrik billah. Relevan nggak buat anak-anak? Atau terlalu ketinggian? Ketinggian. Relevan untuk anak. Sangat relevan. Sangat relevan. Kita menjawab ketinggian karena kita berpandangan anak itu ada ajarin sholat aja, bacaannya seperti apa segala macam. Padahal hal yang fundamental kita nggak ajarkan. Ini adalah hal yang fundamental. Jangan menyekutukan Allah. Nah, sekarang ini. Kira-kira anak tertarik nggak untuk menyembah berhala? Nggak tertarik kayaknya. Nggak tertarik lah. Buat anak-anak apa dalam pikirannya dia? Main. Main. Keinginannya dia kan? Iya. Apa yang dia suka, terus misalnya dengan kartun, dengan whatever yang dia pikirkan pada saat itu kan, ketika anak-anak kan. Imajinasinya dia, itu semua kan keinginannya dia, betul nggak? Nah, sesuatu yang dia lakukan secara terus-menerus, ya, maka itu akan memenuhi pikirannya dia nggak? Iya. Ya, akan memenuhi pikirannya dia. Jadi, dia akan mengundang sesuatu pikiran kaitannya dengan material atau non-material ke dalam otaknya dia. Betul nggak? Betul. Dan itu akan kepikiran terus. Karena ada di otaknya, maka akan menjelma masuk ke dalam hati dia. Ya. Jadi, ketika hal itu terjadi, itu akan menjadi prioritas hidup dia nggak? Betul. Ya, akan menjadi prioritas hidup dia. Maka, ini yang namanya syirik. Rada serem ya? Itu namanya syirik. Loh, berarti apakah boleh memiliki menginginkan sesuatu? Boleh. Kalau itu semuanya posisinya di bawah ketundukan kepada Rob kita. Seringkali ketika sesuatu yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita,
kadang-kadang menggeser posisi Allah nggak sebenarnya? Iya. Iya. Ya, inna syirka la zulmun. Zulm. Maknanya itu adalah meletakkan sesuatu di tempat yang salah, atau dalam bahasa Inggrisnya misplace. Jadi, kita meletakkan sesuatu yang salah nggak dalam pikiran kita? Kita meletakkan sesuatu yang salah nggak dalam hati kita? Iya. Harusnya hati dan pikiran itu diisi oleh apa? Yang Allah. benar. Allah. Harusnya diisi dengan Allah. Jadi, keinginan ketika memenuhi pikiran dan hati kita, itu bisa menggeser Allah di dalam hati kita, itu yang namanya syirik. Berarti menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah dan menggeser Allah. Jadi hati itu tempatnya untuk siapa sebenarnya? Hanya Allah saja. Jadi jangan bayangkan gini ya, ketika berbicara la tusyrik billah gitu ya, selalu kan contohnya itu menyembah patung, menyembah berhala kan? Iya. Nah, anak-anak nggak tertarik dengan hal itu, apa sih keuntungannya? Buat mereka kan? Keuntungan buat mereka itu kan yang menyenangkan adalah mainannya dia, imajinasinya dia, keinginannya dia kan? Kira-kira kalau kita tidak tanamkan pemahaman la tusyrik billah ketika masih kecil, gimana akan besarnya? Dan yang akhirnya terjadi apa? Kita lihat, refleksikan pada diri kita. Kadang kita juga bingung ya. Saya sudah, oke, saya percaya kepada Allah, fine. Gitu ya. Dan kita punya keinginan, kita punya target, kita punya cita-cita. Ya. Ketika cita-cita itu tercapai, kita bahagia nggak pada saat itu? Bahagia. Bahagia. Setelah itu, 3 bulan kemudian, masih tetap bahagia seperti pertama kali kita mendapatkannya? Tidak. 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 Terus, nanti kita punya keinginan baru, betul nggak? Supaya hidup kita lebih bersemangat. Setelah berusaha sedemikian rupa, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya tercapai. Bahagia nggak? Oh iya. Iya. Bahagia. Terus 3 bulan kemudian, Biasa lagi. biasa lagi. Lupa. Kemudian membangun imajinasi lagi. Akhirnya apa? Kita merasa kok hidup saya kayak gini ya. Kita merasakan kekosongan. Pernah nggak merasakan momen seperti ini? Pernah. Iya, Loh, kok iya. saya kok nggak bahagia ya? Kok saya merasakan yang kosong? Kenapa hal itu terjadi? Karena hati dan pikirannya diisi dengan sesuatu la zulmun, sesuatu yang salah itu, misplace. Keinginan nafsu itu kita tempatkan menjadi prioritas hidupnya kita. Harusnya menjadi prioritas hidup itu siapa? Apa? Allah. Jadi akhirnya keinginan kita berganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, tidak happy, happy, nggak happy, happy, nggak happy lagi gitu kan? Nggak ada konsisten kebahagiaan. Maka melalui ayat ini kita bisa mengambil sebuah inspirasi, harusnya diisi dengan apa yang salah dalam diri saya, kan gitu kan pertanyaannya. Dan ayat ini memberikan introspeksi buat kita, evaluasi, ternyata ada sesuatu yang salah. Allah tidak ditempatkan pada tempat yang benar. Jelas ya? Jelas. Jadi agama itu apa sih sebenarnya? Kalau seperti itu. Mengisi hati dengan Batas. Berarti tentang Allah kan sebenarnya? Menjadi hamba Allah. Iya. Jadi hambanya Allah. Maka apa itu jalan yang lurus? Wa ni'budullah, sembahlah Allah. Itu kan agama itu. Iya. Itu agama. Nah, seringkali kan gini, wah, pertama kali yang dihisap sholat. Betul nggak? Ya. Sehingga kita fokus kepada sholat. Padahal sebelum sholat itu ada sesuatu yang lebih penting lagi. Apa itu? Ini ayatnya. Ingat sama Allah. Ya, kesadaran kita terhadap Tuhan kan sebenarnya yang harusnya dibangun secara terus-menerus dan konsisten.
Iya. Baru berikutnya adalah kaitannya dengan apa? Lanjut ayat berikutnya. Ayat ke ayat ke-16 tuh. Sebelum ke sholat ya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha iltaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sohratin au fis samawat au fil ard ya'ti bihallah. Ya. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, berarti masih ngajarin tentang Allah terhadap anaknya nggak nih? Masih. Iya. Ya, berarti ini kan masih anak-anak, betul nggak? Iya. Oke. Kadang kan kita berpikir ya, gimana cara kita ngajarin kepada anak ya, logikanya seperti apa? Ya. Terus kita cari referensi buku-buku, oh ini segala macam gitu ya. Dan seringkali kita mengabaikan Quran nggak pada saat itu? Iya. Ya. Lalu jelas-jelas ada kok caranya di dalam Al-Quran bagaimana ngajarin anak, logikanya seperti apa. Anak-anak itu punya logik kok. Nah, logiknya ini Allah capture di dalam Al-Quran. Luqman mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, jika ada sesuatu seberat biji sawi besar atau kecil? Kecil. Kecil. Dan berada di dalam batu. Wah, makin kelihatan atau nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Wong sawinya aja kecil, sekarang berada di bawah batu, di dalam batu. Terus habis di dalam batu, atau di langit. Makin kelihatan atau enggak nih? Tambah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Atau di bumi, batunya itu, sawinya, nggak kelihatan lagi. Gitu ya. Lawang kita naik pesawat saja, Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, itu besar nggak? Kecil. Kecil. Ya, kalau kita jalan, mulai dari gate besar. Gate 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Besar atau kecil? Jauh, jalannya jauh. Jauh sekali. Apalagi dapat pesawat yang di terminal di paling ujung tuh. Harus naik bis tuh biasanya kan. Jalan juga kecapean kita. Kan sangat besar sekali ya. Iya, betul. Namun ketika kita naik pesawat, kemudian pesawatnya take off, udah mulai terbang, bandara yang besar itu kelihatan kecil. Kecil. Iya, kecil banget. Ya, bandara yang begitu besar itu kelihatan kecil. Apalagi biji sawi. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, logikanya ini yang diajarkan oleh Luqman. Niscaya Allah akan melihatnya. Allah akan memberikan balasan terhadap hal itu, sesuatu yang kecil itu. Keren nggak nih logiknya? Luar biasa. Ini loh caranya. Jadi ikuti logika Al-Quran, ajarkan Al-Quran itu. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah adalah yang maha halus dan maha mengetahui. Nah, biji yang kecil itu diketahui oleh Allah loh. Kamu sembunyikan di bawah batu, atau kamu sembunyikan di bumi bagian manapun, atau kamu bawa ke langit, itu akan tetap terlihat oleh Allah. Berarti ada yang tersembunyi, kan? Tidak ada. Ya. Berarti ini membangun kesadaran tentang Allah nggak sebenarnya? Kekuasaannya Allah. Ya. Iya. Ya, oke. Baru masuk ayat 17. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah. Baru dirikan sholat. Kalau kita dibalik nggak Bapak Ibu sekalian? Ngajarin sholat dulu, bacaannya dulu, gitu ya. Tapi logik terhadap Allahnya belum. Iya. Berarti sesuai nggak dengan kurikulum Quran kalau kayak gitu? Enggak. Ya. Kita akhirnya sadar tentang Allahnya itu waktu kecil atau udah besar? Udah besar. Udah menghadapi kesulitan kehidupan, gitu kan ya? Baru akhirnya mentok kita. Ya. Kemudian kita berusaha untuk sholat. Sholatnya bisa khusyuk atau enggak? Gitu ya. Enggak khusyuk. Karena ada hal yang kita lewatin. Apa itu? Kesadaran tentang Allah terlebih dahulu. Tuh.
Ketika kesadaran yang fundamental ini sudah ada pada diri kita, maka akan gampang kita akan melaksanakan sholat itu. Nggak perlu paksaan. Karena itu harus dibangun dengan kesadaran terlebih dahulu. Sholat itu tentang kesadaran terlebih dahulu. Ya, sholat memang akan dipertanyakan nantinya. Tapi di balik sholat itu ada hal yang fundamental. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Ada rasa syukur sebelumnya. Jadi, kalau kita korelasikan dengan ayat ke-12, anishkur lillah, bersyukur kepada Allah, ada nggak hubungannya dengan sholat? Ada hubungan. Ada nggak hubungannya dengan sholat? Ayo coba berpikir. Karena sholat sebagai bukti syukur kita terhadap Allah. Iya, betul. Jadi sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita. Jadi kalau orang nggak sholat, bersyukur atau tidak? Enggak bersyukur. Enggak. Ya Allah, terima kasih. Gitu. Tapi nggak sholat. Sengaja bohong. Enggak, kan dia pribadinya baik. Gitu loh. Dia baik, cuman nggak sholat aja. Nggak bersyukur itu namanya. Berarti, kalau kita hubungkan dengan ayat 13, sholat itu wujud dari la tusyrik billah nggak? Iya. Iya, betul. Iya. Berarti sebenarnya agama itu sederhana ya. Kalau kita kan sibuknya ngitungnya pahalanya berapa ya, gitu ya. Jadi kalau kita belajar Quran ini merubah cara pandang kita. Cara berpikirnya dirubah. Jadi kalau orang ngomong apapun, gitu ya, kalau orang ngomong apapun, tidak akan berpengaruh terhadap kita ketika fundamentalnya kuat. Betul nggak? Betul. Tapi kalau orang, dia sholat, ya sholat. Tapi ketika dia nanti ngobrol sama temannya ketika SMA, ketika kuliah, gitu ya, dia tidak punya basic fundamental yang kuat dengan Qurannya. Ini kan Quran kan sebenarnya. Akhirnya apa? Terpengaruh dengan pemikiran ateis, agnostik, gitu kan? Geser keyakinannya, kan gitu. Namun kalau fundamentalnya kuat, orang ngomong apapun, dia tetap firm. Nggak akan pengaruh terhadap dirinya. Karena Allah sudah berkata-kata langsung dengan saya melalui Al-Quran. Itu keistimewaan nggak? Iya, istimewa. Keistimewaan. Ramadan ini syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Itu ayat 185. 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah sesungguhnya aku dekat. Kalau apa? Kalau bersyukur, kalau salat. Kalau balik lagi ayat 185, kalau ngisi Ramadannya dengan Quran, maka kita akan merasakan kedekatan diri kita dengan Allah dan kita merasakan Allah itu dekat dengan kita. Berarti kalau merasakan Allah namanya apa berarti? Iman. Takwa tadi kan? Bertakwa. Jadi Ramadan itu identik syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, identik dengan Al-Quran. Baru bagian berikutnya ayat 185 itu fama syahida, maka barang siapa ya bertemu dengan bulan Ramadan falyasum, maka berpuasa. Jadi Ramadan itu identik dengan dua hal. Yang pertama apa? Quran. Yang kedua puasa. Kalau puasa nggak diisi dengan Quran, ada yang aneh nggak? Aneh gitu. Kalau puasa baca Quran tadarus cuma Arabnya saja. Ada yang aneh nggak Mas Yan? Aneh. Aneh. Gimana kita merasakan kedekatan dengan Allah kalau kayak gitu? Karena nggak ngerti. Karena nggak paham, betul. Karena nggak ngerti.
Maka ketika kita sudah mengkaji ini, berarti Ramadan itu kita intimate dengan Allah. Maka kalau saya ketika qiyamul lail, nggak usah sholatnya bareng-bareng. Ini intimate-nya kita dengan Allah kita loh. Dialognya kita. Sholat aja sendiri. Kadang-kadang kan kita cari sholat yang berjamaah kan, qiyamul lail itu. Ini saatnya kita intimate, dekat, private dengan Allah kita. Baca Qur'annya, setiap rakaat, selesai sholat, entah namanya tahajud, entah namanya sholat tobat, Tobat. mau sholat yang lain, isi lagi di sela-selanya, baca Quran, sholat lagi, baca Quran lagi, sholat lagi, sehingga hati kita itu terisi. Ya Allah. Jadi kita mampu merasakan itu. Nggak usahlah diskusi lagi itikaf itu Lailatul Qadar itu ganjilnya tanggal 21, 23, 27 atau 29 ya. Udah semua saja. Isi dengan Quran, itikaf. Kalau tidak mampu seharian, isi maksimal sebelum subuh, setelah subuh. Karena malam Lailatul Qadar itu sampai apa? Fajar. Fajar. Allah open itu, malamnya sampai fajar. Hatta matla'il fajar. Fajar. Istilahnya gini, masa sih aku extend waktunya? Biasanya kan sampai subuh kan, qiyamul lail itu. Lailatul Qadarnya dulu extend loh. Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kalau kamu nggak bisa mendapatkannya, kamu emang keterlaluan, emang kamu yang nggak mau kan gitu kan? Yuk rasakan, rasakan tentang aku. Aku sudah kasih petunjuk kepada Quran itu. Oke. Jadi aqimis shalah. Terus berikutnya apa? Wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah orang manusia itu untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar. Dan cegahlah yang mungkar. Memberikan nasihat yang baik itu lebih gampang nggak dibandingkan mencegah yang mungkar? Lebih gampang. Kalau tidak punya basic syukur, kalau tidak punya basic tauhid, kalau tidak punya basic la tusyrik billah, mampu melakukan ini nggak? Atau malah takut? Katut. Ya, kan takut gitu loh. Ketika basic tauhidnya kuat, maka dia akan menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Nah, kalau mencegah yang mungkar, akan ada resiko nggak? Ya, Iya. dimusuhi. Ada Ya, banyak pasti ada resiko yang tidak besar. ringan. Kalau memberikan nasihat yang baik, ya sholatlah segala macam. Tapi kalau mencegah yang mungkar, resikonya lebih besar nggak? Lebih besar. Iya. Besar. Maka perintah agama apa? Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Dahsyat kan ini nasihatnya? Iya. Komprehensif sekali nasihatnya. Luqman ini. Wajar nggak kalau Pak Luqman ini diabadikan di dalam Al-Quran? Sangat wajar. Wajar. Nah, kita sudah ngajarin ke anak kita nggak ya? Atau kita Padahal didik? bukan nabi. Ya, bukan nabi. Betul. Bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah abadikan di dalam Al-Quran. Inna dzalika min azmil umur. Demikian itu adalah suatu perkara yang penting. Nah, berarti kan penting ini, urgent nih. Ya, jelas sampai di sini? Jelas. Baru wala tusair khaddaka linnas. Maka janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Jadi jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maruha, dan jangan berjalan di muka bumi itu dengan angkuh. Jadi
Kalau orang angkuh, kalau orang sombong, itu orang bersyukur atau bukan? Bukan lah. Tidak bersyukur. Bukan. Orang angkuh itu karena dia merasa karena dia kan sebenarnya. Di atas segalanya. Ya, dia mendapatkan harta itu karena usaha dia kan. Iya. Iya, Maka itu sombong namanya. Padahal Allah yang memberikan, bukan? iya. Iya, Betul. Ingat di ayat 12 tadi, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau syukurnya ada, pasti dia nggak akan sombong. Kalau orang bersyukur, pasti dia tidak menyekutukan Allah kan. Iya. Iya. Kalau dia masih menyekutukan Allah, maka dia sesungguhnya belum bersyukur. Kemarin saya dapat pertanyaan ini. Loh, orang bersyukur itu udah pasti garantinya oleh Allah itu dimasukkan ke dalam surga. Ya. Terus ada pertanyaan gini, loh, berarti orang non-muslim dia bersyukur kok kepada Tuhannya gitu ya. Dia masuk surga atau tidak? Tidak. Ingat, definisi syukur berdasarkan surat Luqman ini apa? Tidak menyekutukan. Tidak menyekutukan Allah. Nah, itu dia. Berarti kan kita dapat definisi baru kan sebenarnya. Iya. Syukur itu bukan hanya ya Allah, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bukan gitu saja. Harus benar-benar tidak menyekutukan Allah. Itu jelas tuh. Mereka berbuat baik, iya berbuat baik. Tapi harus beriman kepada Allah yang satu. Ya. Oke. Jangan sombong. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau sombong berarti ada masalah dengan tauhidnya nggak sebenarnya? Ada. Iya. Kalau orang berjalan di muka bumi dengan angkuh, ada yang masalah dengan tauhidnya dia? Iya, ada. Iya. Ya, kalau ada arogan, orang yang sombong, memalingkan wajah dari manusia, istilahnya bahasa sederhananya itu melengos kan ya, menganggap remeh, maka sesungguhnya ada masalah ketauhidan. Kalau kita kan nggak ngelihat sejauh itu ya dia sombong aja gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang fundamental. Maka Luqman memberikan pengajaran itu kaitannya dengan syukur. Ya, la tusyrik billah. Oke. Dan seterusnya ya. Silakan dibaca sendiri itu. Oke, kira-kira itu. Wah, udah lebih dari 1 jam Mas Solis ternyata. Masya Allah. Masih batasan. Ya, Ini buka masih lama sih sebenarnya. iya tenang masih ada waktu sepekan lebih lah ya kita untuk memperbaiki Ramadan kita, puasa kita. Dan ternyata Ramadan bukan hanya sekedar puasa ya. Ini jadi pesan utama penting karena target yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi di 183 ada awal itu la'allakum tattaqun ya, agar kita menjadi orang bertakwa. Dan ternyata takwa kalau diurai di surat Luqman jelas sekali banyak hal yang harus kita benahi ya. Kita nganggap kalau ada sebuah pesan yang dianggap berat soal syirik itu kepada anak kita itu dianggapnya, aduh, belum usianya. Padahal itu penting saja. Penanaman akidah itu justru itu yang pondasi sebelum kita membebani mereka dengan syariat. Kalau dari awal dibebani syariat tapi ruhnya tidak dapat, ya gitu akhirnya jadi satu kayak robot saja. Sholat karena paksaan, puasa karena lihat orang lain puasa gitu kan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua memperbaiki puasa kita, Ramadan kita bersama keluarga tentunya. Jangan sampai Ramadan kita berlalu tapi tidak mendapatkan ruh atau makna dari puasa itu sendiri. Dan alhamdulillah kami informasikan juga insya Allah kita akan terus sampai menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri ya, kita akan ada kajian pagi hari. Kalau antum berkenan juga bisa di penghujung sebenarnya memungkinkan kayaknya masih ada nih pengen tambahan ilmu nih tentang inspirasi Qur'annya gitu Ustaz. Kalau mungkin kan sebelum Ramadan ada kajian gitu ya, mungkin di hari Sabtunya gitu atau memungkinkan ya. Ya, nanti lihat ya. Saya minggu depan itu ada misi di masjid soalnya. Iya. Ntar ya, di poinnya. Siap-siap. Dan kami informasikan insya Allah dari Senin sampai Jumat sudah ada jadwal yang tadi sudah di-share sama Adwin. Kita insya Allah di hari
Senin bersama Ustadz Hasan Bisri LC, kemudian di hari Selasanya bersama Ustadz Ahmad Hani, dan di hari Rabunya bersama Ustadz Saifullah Abu Bakar, dan di hari Kamisnya bersama Ustadz Radi Al-Jambari, dan di hari Jumat sengaja kita seperti biasa dengan Tuan Guru Sepadan Fajar. Alhamdulillah, ini salah satu upaya kita untuk tadi seperti kata Ustadz Khairul Alam, menambah ruhnya gitu ya. Jangan sampai kita Ramadan tapi tidak kehilangan ruhnya. Jangan sampai kita khatam Quran tapi lupa apa sebenarnya makna yang ada di balik apa yang sudah kita baca ini. Silakan, udah ada sesi tanya jawab dan sudah ada yang pertama kali resen Bunda Nadia ya. Silakan Teh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tuh kan sering mendengar kata-kata seperti ini. Alhamdulillah Allah mempertemukan aku dengan kamu, beruntung sekali saya, misalnya kayak gitu. Apakah itu jadi termasuk juga menyekutukan Allah gitu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini, eh, sebenarnya menyekutukan atau tidak itu kan bedanya tipis sekali ya. Iya. Tipis sekali. Dan mengucapkan kata alhamdulillah itu sebenarnya adalah tameng. Maksudnya benteng ya, benteng. Iya. Untuk memprotek diri kita. Maka sebenarnya yang harus kita pahamkan adalah bukan tentang habitnya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana menanamkan pemahaman. Ya, alhamdulillah itu artinya segala puji dan terima kasih ditujukan kepada Allah. Berarti fokusnya kepada pemberi kan sebenarnya. Iya. Namun seringkali kita menggunakan terminologi agama, alhamdulillah ya, saya bertemu dengan Anda, dengan kamu. Alhamdulillah ya, saya mendapatkan hal ini, gitu ya. Oh, alhamdulillah anak saya diterima di perguruan tinggi negeri karena kami melakukan ini dan itu, memilihkan sekolah yang baik. Maka pada saat itu sebenarnya bergeser tuh. Seringkali kan kita fokusnya adalah menggunakan tameng alhamdulillah agama, tapi sebenarnya pengen menyombongkan diri. Ya, kayak misalnya alhamdulillah ya, anak kita itu pinter, lulus perguruan tinggi, dapat IPK yang bagus karena kami kedua orang tuanya mendidiknya dengan baik. Padahal harusnya fokus kepada siapa? Alhamdulillah Allah. Allah. Ya. Jadi sebenarnya benteng perbedaannya di mana? Pemahaman. Ya. Ada dua orang bisa mengucapkan alhamdulillah tapi pemahamannya tidak ada, dan satu lagi memberikan pemahaman yang dalam, maka itu sudah dua hal yang berbeda juga. Kita bisa nilai nggak orang sudah benar atau tidak? Kita tidak tahu lah. Maaf. Iya. Tidak tahu. Biarlah Allah itu yang menilai itu. Maka Ramadan ini kan memperbaiki diri kita kan sebenarnya, bukan memperbaiki orang lain. Seringkali fokus kita kan orang lain. Ya. Betul, Ustaz. Nah, sekarang ini ada di dalam surat, bentar, ingat-ingat. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, dakwahilah, serulah dia. Sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Nah, sekarang gini. Apa makna sabil itu? Di situ kan diterjemahkan jalan. Betul nggak? Iya, jalan. Ya. Nah, dibuka ya, surat ke-16 ayatnya 125. An-Nahl. Nah, sekarang gini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Sirat diterjemahkan apa? Jalan. Jalan. Sabil tadi diterjemahkan apa? Jalan juga. Kenapa sama ya? Iya. Padahal Arabnya berbeda loh, tapi Beda. terjemahan bahasa Indonesia sama. Aneh itu. Maka kita harus belajar, gitu ya. Ternyata sirot itu adalah jalan, betul. Namun beda dengan sabil. Sirot adalah jalan yang lebar, panjang, dan lurus. Bayangkan kayak jalan tol lah, ya, di utara kan gitu ya. Lebar, panjang, dan lurus. Sabil itu jalan yang lebih kecil. Beda ya.
jalan yang lebih kecil itu sabil. Nah, yang menarik adalah ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke jalan yang lebih kecil. Berarti kan gitu kan? Jalannya Allah gitu. Nah, Iya. sekarang loh, kenapa ya menggunakan kata sabil? Kenapa nggak kata sirat? Nah, itu kan penting ya. Nah, sekarang gini. Kalau kita, ini logiknya. Kalau kita ngundang 30 orang ke rumah kita, 30 orang ini akan melalui jalur yang beda-beda nggak? Beda. Beda. Tergantung rumahnya di mana kan? Iya. Kalau rumahnya di gang, dia harus keluar dari gangnya dulu. Maka gang kecil itu adalah sabilnya dia. Mungkin nggak dia langsung lompat ke jalan tol? Enggak. Nggak mungkin. Dia harus melalui jalur yang kecil terlebih dahulu. Artinya, ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke jalan. Yang kecil itu, jalannya Tuhan itu. Artinya, setiap orang akan berbeda-beda nggak jalan menuju Allah itu? Beda. Beda-beda. Tergantung dia di mana? Posisinya di mana? Posisinya. Setiap orang akan berbeda-beda. Namun, yang terjadi apa? Kita memaksa orang sama jalannya dengan diri kita. Akan menimbulkan problem nggak? Betul. Iya. Problem. Wong jelas-jelas ayatnya, ud'u ila sabili rabbik, itu jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Kita kok merasa memiliki pemilik jalan. Berdakwah tapi merasa pemilik jalan kebenaran. Padahal setiap orang jalannya beda-beda. Yang paling penting yang namanya sukses itu kalau dia masuk ke dalam jalannya dia. Sirat tadi ya. Ya, masuk ke dalam sabilnya dulu. Kemudian habis itu dia akan berproses. Betul nggak? Iya. Setiap orang prosesnya akan beda-beda nggak? Beda. Beda. Sabilnya kita dengan sabilnya orang lain akan berbeda? Iya. Kemungkinan berbeda. Maka nanti akan masuk ke dalam sirot, yang jalur yang lebih besar. Yang penting kamu jalan dulu. Dari gang kamu tuh, yang sempit itu kamu jalan dulu. Habis itu jalan yang lebih besar, masuk ke jalan raya. Setelah masuk jalan raya, masuk ke dalam jalan tol. Iya. Jadi, nasihat agama, ud'u ila sabil rabbik, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Jadi kalau dia melalui jalan yang kecil yang dia gangnya itu udah sukses kok. Kadang-kadang kita yang sudah merasa memberikan nasihat, yang problemnya kan gini ya, kita sudah memberikan nasihat. Problem orang yang memberi nasihat adalah merasa pemilik jalan. Padahal kita cuma salah satu penumpang saja di jalur itu. Kita numpang di jalur itu. Iya. Betul. Jadi nggak ada sombong dalam agama, itu sebenarnya nggak boleh. Terus kita merasa pemilik kebenaran. Enggak kok. Nah, kita juga penumpang juga di situ. Dua penumpang ya. Iya. Lah, wong kita numpang jalan kok. Gitu. Jadi numpang jalan harusnya nggak arogan. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kesadaran kita dengan konsep alhamdulillah itu, ya sekarang kita sudah paham. Beda dengan sebelumnya. Tapi tidak melakukan judgment terhadap orang lain juga. Gitu. Itu Iya. Bu Nadia ya. Ya, jazakallahu khairan. Ya. Oke. Lanjut Bu Etria. Baik, terima kasih Ustaz Solis, Ustaz Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, materi hari ini sangat menarik. Jadi saya memahami bahwa surat Luqman ini adalah pedoman parenting buat Muslim. Bahwa ajaran utama yang pertama dan utama yang diajarkan pada anak itu adalah tauhid. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Nah, seringkali bentuk kesyirikan itu subtle. Ini mengingatkan saya ya, subtle itu artinya bentuk-bentuk syirik itu bisa halus begitu ya. Tanpa sadar orang tua itu memperkenalkannya ke anak. Saya nggak bilang mengajarkan, tapi memperkenalkannya. Misalnya melalui dongeng. Kita suka cerita pada suatu hari ada orang durhaka kepada ibunya, dikutuk menjadi batu, itu karena kuasa dewa. Padahal kalau kita belajar, dewa itu kan dari polytheism ya. Tuhannya banyak ya. Jadi itu sebetulnya sudah mengarah pada kesyirikan tadi. Terus masuk lagi cerita yang lain, yang versi barat, Wish Upon a Star.
Kalau ada bintang jatuh, memohonlah. Itu juga udah jelas, ya, memohon kepada selain Allah. Iya. Nah, yang bahaya ini yang modern. Modern sekarang, manusia modern itu utamanya adalah teknologi. Ada masalah atau apa-apa, memuja teknologi. Sakit yang dicari, apa obat yang paling ampuh, apa dokter yang paling hebat, bukan Betul. datang ke Allah, gitu kan. Jadi ini mengingatkan saya sebetulnya betapa tauhid itu adalah pertama dan utama. Kemudian yang kedua, surat Luqman ini juga mengajarkan adab anak kepada orang tua. Seberat apapun kesalahan orang tua, berbuat baiklah. Itu tadi salah satu ayat yang dijelaskan. Saya kembali kepada fenomena sekarang. Data menunjukkan bahwa banyak orang tua yang melakukan kezoliman kepada anaknya. Violence ya di rumah tangga, macam-macam, fisik, verbal, mental, dan segala macam. Dan itu menimbulkan trauma kepada anak, kemarahan. Nah, bagaimana nih kemudian kita bisa mungkin menasehati anak-anak yang mengalami trauma di keluarga akibat perbuatan tidak baik dari orang tuanya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Mbak Etria. Ini Mas Solis, Mbak Etria ini teman saya waktu kuliah di IPB dulu. Masya Allah. Sekarang beliau jadi dosen di IPB ya. Jadi makasih Mbak Etria insight-nya dan memberikan perspektif juga ya. Perspektif juga yang kita pelajari hari ini memang basicnya adalah Quran, dan setiap orang pasti punya development pemikiran ya. Development pemikiran dan melihat realitas dalam kehidupan. Karena memang fungsi Quran itu seperti itu. Yang diajarkan Quran itu yang fundamentalnya terlebih dahulu. Dan setiap orang pasti punya knowledge yang berbeda-beda, pengalaman hidup yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terhadap kehidupan ini, kalau kita dilandaskan terhadap Quran, pasti akan bisa melihat Quran itu sebagai nur penerang untuk melihat realitas kehidupan itu. Ya. Tadi kan sudah dicontohkan kaitannya dengan syirik melalui dongeng, melalui bintang, dan kisah bintang itu kan sesuatu yang familiar ya, dimasukkan dalam bentuk seri, sinetron, film, dan anak-anak sudah familiar dengan itu. Kalau bintang jatuh, saatnya untuk berdoa gitu ya. Saatnya berdoa. Padahal ketika Ramadan malah mereka nggak doa gitu. Oke. Jadi terima kasih. Terus kaitannya dengan marah dengan orang tua, apa yang harus dilakukan? Ya, memang gini ya, setiap orang itu punya experience yang berbeda-beda. Kita juga harus koreksi diri juga gitu ya. Kadang kita waktu dulu kecil gitu ya, kita juga marah pada orang tua, bukan? Tapi makin kita dewasa, kita makin sadar, oh ternyata saya salah, gitu kan? Makin dewasa lagi, kita sadar kembali. Nah, kesadaran itu bisa didapatkan dari mana? Ya, semua itu kan sebenarnya kesadaran itu dimulai dari mana? Kesadaran tentang Allah terlebih dahulu. Maka nasihat Quran adalah takwa. Nah, sekarang kita harus bisa merasakan gini ya. Ketika Ramadan ini kita hatam Al-Baqarah, Al-Imran, Surat An-Nisa, sampai sekarang harusnya kalau one day one juz dengan terjemahan, hari ini harusnya udah masuk juz ke-23 ya. Betul nggak ya? Betul, hari Ya. ketiga 23. 23. Berarti kita sudah menghatamkan Quran sampai juz 22 ya. Sekarang masuk ke 23-nya. Kita akan menangkap sebenarnya esensi dari yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Sama nggak sih sebenarnya? Sama. Apa itu? Menyembah Allah. Dan tidak menyekutukan. Tidak ada ilah selain Allah. Kan itu kan? Syariat bisa beda-beda nggak? Syariat bisa berbeda-beda. Ya. Nah, ini buat bahan diskusi aja ya. Saya ngelihat Mas Solis, jadi saya keingat sesuatu. Di dalam Al-Quran itu kan kita diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Betul nggak? Iya. Al-Baqarah terakhir ya, dia terakhir ya. Ya. Dan Al-Baqarah terakhir. Oke. Oke. Ini saya nggak akan jawab ya, cuma saya akan lempar untuk pemikiran kita. Kadang-kadang kita dapat pengajian, wah Rasulullah ini hebat luar biasa, Nabi terpilih dan luar biasa, yang terbaik.
Kontras nggak dengan ayat yang dibaca di dalam surat Al-Baqarah terakhir? Kontras. Harusnya tidak boleh membeda-bedakan. Ya, Iya. itu untuk pemikiran kita ya, untuk pemikiran kita. Karena di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah luar biasa. Ya, setiap kisah Nabi itu luar biasa. Gitu. Nah, itu untuk pemikiran saja ya. Karena saya tidak akan jawab itu. Silahkan nanti kita renungkan, dikaji lebih dalam lagi. Supaya kita benar-benar paham betul yang namanya agama itu. Gitu ya. Bukan berarti kita tidak hormat dan tidak respect kepada Rasul kita. Tidak. Tidak sama sekali. Cuman untuk mengembangkan pemikiran kita, untuk kita paham betul gitu ya. Apa sebenarnya definisi tentang ayat Al-Baqarah yang bagian terakhir itu yang tidak membedakan Nabi dan Rasul. Oke, itu Mbak Etria ya. Jadi setiap orang perjalanannya akan berbeda-beda, tapi pesan buat kita orang tua di dalam surat Luqman ini adalah mari kita ajarkan sesuatu yang kita anggap sulit tadi ya. La tusyrik billah itu adalah bagian pokok yang utama. Sebelum sebenarnya kita mengajarkan sholat. Cuman problemnya kan sholat udah diajarin lebih dahulu kan. Ya. Dan kita kadang-kadang fokus pada bacanya ini nak, gitu. Niatnya ini segala macam. Kita ajarin detail. Tapi la tusyrik billahnya nggak diajarin detail. Harusnya itu terlebih dahulu yang kita ajarkan. Setelah proses itu, maka orang itu akan berproses. Perintah-perintah yang lain berbuat baik kepada orang tua akan relevan nantinya buat dia. Karena dia memahami konsep Tuhan itu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Etria. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah masih banyak sebenarnya yang didiskusikan ya. Karena Ya. kalau tadi Bu Tria ngobrol tentang menanyakan tentang soal parenting gitu ya. Tentu karena di sini Jamaah Majelis Quran Indonesia ini sangat concern dengan parenting, dengan pendidikan terhadap keluarga gitu ya. Memang pembahasan tentang bagaimana mendidik anak-anak atau keluarga ini menjadi concern kita di Majelis Quran Indonesia, dan kami mengajak semua untuk ikut terlibat untuk memikirkan karena ini tantangannya besar ya Ustaz ya. Karena sekarang dengan generasi yang terus berubah gitu ya, ada generasi alfa namanya gitu, tentu ada tantangan yang luar biasa berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya, apalagi gadget yang hampir menguasai jangan-jangan semua kognisi anak-anak kita sudah terisi dengan hanya nanya kepada ChatGPT gitu ya, apapun ChatGPT gitu ya. Ya itu memang pembahasan yang tidak mungkin diselesaikan hanya dalam satu pertemuan, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk ngaji bersama para guru kita di MKI, dan kami mengundang mungkin jamaah yang baru gabung di MKI saat ini. Kita insya Allah akan terus rutin istiqamah untuk mengadakan kajian-kajian di pagi hari bersama para guru kita di MKI. Dan Mas Solis, saya boleh nanya nggak? boleh. Nah, ini buat semua ya. Ramadan ini kan luar biasa ya. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan dengan dua pilihan, kita mau berdoa minta rezeki, mana yang lebih penting sebenarnya? Minta rezeki atau minta petunjuk? Minta petunjuk. Petunjuk. Rezeki atau petunjuk? Petunjuk. 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 Kenapa? Petunjuk termasuk rezeki Ustaz. Ya, betul. Nah, perhatikan ya, setiap sholat itu sudah ada doanya. Kita membacakan Quran yang diulang-ulang 7 ayat yang berulang-ulang. Surat apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Doanya apa? Ihdina siratal Orang sakit kita kirimin surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Orang kena musibah dikirimin surat apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Khususon orang meninggal, Al-Fatihah juga kan. Al-Fatihah. Nah, apa sih sebenarnya yang kita minta? Doanya apa? Ternyata doanya tadi ihdinas siratal mustaqim. Kalau rezeki itu yang paling penting, pasti di dalam surat Al-Fatihah itu udah masuk rezeki di situ. Ya, jodoh, terus apalagi cucu, kerjaan,
promosi, itu kan masuk di situ. Tapi yang diminta apa? Yang generalnya dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk. Iya. Berarti petunjuk itu penting sekali. Penting. Nah, jadi jangan lupa minta, selain yang tadi yang kita sudah belajar tentang takwa, ihdinas siratal mustaqim. Ya memang surat Al-Fatihah ini kan nggak usah dipandu aja otak kita tuh mulutnya udah mengucapkan itu kan. Cuman sadar atau tidak, masalahnya kan gitu. Saking terlatihnya sambil memikirkan yang lain saja. Iya, saking terlatihnya. Nah sekarang gini, kenapa sih pentingnya petunjuk itu? Ya, nah tadi kan sebenarnya saya mencoba bikin video yang pendek-pendek. Saya tadi memanfaatkan Mas Olis tadi bilang ChatGPT. Saya berusaha untuk supaya sesuai dengan SEO-nya TikTok atau Instagram tuh. Jadi untuk bikin video ternyata butuh hook dan segala macamnya. Jadi para sahabat Quran sekalian, jadi bisa dilihat di TikTok saya bikin account juga di TikTok sama Instagram ya. Apa namanya? Nanti linknya saya kirim aja salah satu ya. Dikirim nanti kami share juga di grup. Lupa juga TikTok saya namanya apa ya? Bentar. Inspiration Quran. Nah, saya bikin video semalam itu kaitannya dengan minta petunjuk. Nah, kenapa sih petunjuk itu menjadi penting? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, kita kupas sedikit ya. Nggak apa-apa ya, nambah durasi ya. Siap, apa? Siap. Sampai Iya, anggap senang aja sekali diperpanjang. anggap aja itikaf ini ya. Itikaf tapi saya di rumah ini. Oke. Ihdina itu ya Allah berikan petunjuk. Itu kalimat perintah, itu fi'il amr, perintah. Tapi dalam doa itu dalam fi'il amr, sebuah perintah gitu ya. Dalam bentuknya perintah, tapi bermohon sebenarnya isinya. Sirat itu apa? Jalan. Masih ingat nggak tadi? Jalan besar. yang lebar. Jalan yang lebar, panjang, dan lurus. Oke. Lurus. Mustaqim maknanya apa? Jalan yang lurus juga. Iya. Loh, kok ada dua jalan yang lurus ya? Ternyata beda. Mustaqim itu adalah jalan yang lurus tapi mendaki. Naik ke atas. Kalau sirat, dia lebih datar tuh. Ya. Nah, sekarang gini. Apa pentingnya petunjuk untuk sirat dan mustaqim? Kalau asosiasinya adalah sirat itu adalah jalan yang lebar, panjang, dan lurus, sama nggak dengan tol? Asumsikan saja. Sama ya? Sama. Kalau di jalan tol, kalau kita nggak konsentrasi, kita memang cepat ya kalau di jalan tol, betul nggak? Iya. Betul. Tapi kalau kita nggak konsentrasi, kita nggak dapat informasi, nggak dapat penerangan lampu ketika malam hari, kemudian kalau kita nggak bisa melihat ke depan, ada risiko nggak? Risiko ada. Iya, ada. Apa risikonya? Nabrak. Kecelakaan. Kecelakaan. Langsung bisa pindah alam, kan? Iya. Ya. Oke. Berarti informasi itu penting nggak di jalan tol? Sangat penting. Iya, benar. Ya. Karena misal informasi yang sederhana aja. Di depan itu akan ada perbaikan jalan. Menyempit. Itu petunjuk namanya. Petunjuk. Harus ada petunjuk. Ya, betul, petunjuk. Kalau petunjuk itu nggak ada pada diri kita, resikonya Fatal. kecelakaan. Minimal kesasar. Ya. Ya, kalau kelewat ya. Maka risikonya adalah kita mengalami kecelakaan. Maka supaya kita selamat, kita butuh yang namanya petunjuk. Betul nggak? Betul. Betul. Iya. Terus orang ngomong gini, kenapa sih orang Islam itu selalu minta petunjuk? Berarti sekarang ini belum menemukan petunjuk dong. Gitu ya. Ya, gini. Logika yang sama juga, kalau misalnya kita ke kantor, kenapa kita selalu sering menggunakan yang namanya Google Map atau Waze? Padahal jalannya kan sudah tahu kita. Waze itu kan memberikan petunjuk, bukan? Iya. Nah, kalau udah nggak butuh petunjuk lagi, ya udah kita pilih aja jalan. Setiap hari tantangannya, rintangannya beda nggak? Iya. Kemacetan saat biasa cari yang tidak macet gitu ya. Yang tidak macet. Maka kita akan diarahkan. Betul nggak?
Ya. Maka bukan berarti, oh saya sudah mendapatkan petunjuk kok, jadi saya nggak butuh lagi petunjuk itu. Enggak, tetap butuh petunjuk. Karena kita sudah melaju berproses, jalan lurus dan lebar ini menuju kepada siapa sih sebenarnya? Allah. Allah. Kepada Allah. Jadi tetap butuh petunjuk lagi. Kemudian mustaqim. Mustaqim itu jalan lurus yang mendaki. Kalau mendaki, naik ke atas, akan melihat ke bawah lebih indah nggak sebenarnya? Iya. Iya. Ya, kita akan melihat lebih indah. Yang tadinya kita di bawah kelihatan besar, kayak bandara tadi. Ketika kita naik ke atas, kelihatan kecil nggak? Kecil. Kecil. Ketika kita bermasalah dengan orang ngomongin apa, gitu ya, kelihatan besar nggak Besar. masalah itu? Iya, membesar. Kelihatan besar. Ketika kita mustaqim naik ke atas, masalah tadi yang besar kelihatan kecil. Kecil. Ya, oke. Ketika kita sudah ke atas, kita akan jauh melihat dunia yang di bawah kita itu lebih kecil, masalah yang besar jadi kelihatan kecil, akan lebih bahagia nggak sebenarnya buat kita? Lebih bahagia. Lebih bahagia. Iya. Ya. Tapi kalau tetap di lingkungan masalah itu kelihatan besar. Ya. Runyam. Oke. Ketika kita sudah di atas, berarti kita mendekat kepada Rob kita, maka masalah-masalah itu jadi kelihatan kecil. Jadi kita ketawa saja melihat masalah yang kemarin itu. Ternyata cuma gitu aja ya. Gitu. Kira-kira kan seperti itu. Ada risiko nggak ketika kita naik ke atas? Ada. Ada. Kalau kita naik ke gunung, makin tinggi kita, risiko jatuhnya makin besar nggak? Iya, makin besar. Makin besar. Selain indah, risikonya juga besar. Maka ketika kita terus naik mendaki, makin tinggi kita, maka kita butuh petunjuk nggak? Betul. Petunjuk. Karena risiko jatuhnya makin besar. Maka kita bisa saksikan ulama-ulama, orang-orang yang terus mendekat kepada Allah, terus minta petunjuk ini. Kadang minta doa kepada santrinya juga ya. Karena risikonya jauh lebih besar. Jadi kalau kita lebih soleh, lebih baik, tetap butuh petunjuk nggak? Butuh. Makin butuh. Karena kalau nggak butuh petunjuk bisa-bisa sombong, kelewatan, terbalik. Ya, betul. Ya. Kalau Merasa jatuh, besar. terbanting, teraniaya kan gitu kan? Ya, ini buat ibroh saja, bukan menjelekkan ya. Misalnya waktu itu kan Agim naik luar biasa kan? Iya. Kemudian habis itu Viral banget. Viral, semua ibu-ibu pengen foto segala macam gitu ya. Terus diuji, ditinggalin banyak orang. Yang tadinya foto ibu-ibu dipajang di setiap rumahnya udah dibantingin semua itu. Setelah menikah lagi kan gitu kan. Padahal menikah lagi juga bukan kesalahan kan sebenarnya. Iya. Cuman persepsi orang Indonesia kalau nikah lagi waduh nggak bener nih udah. Gitu. Nah, itu kan ujian ya. Makin naik tinggi ujiannya juga besar. Ya, ujiannya makin besar. Maka di dalam Ramadan ini ketika kita sholat benar-benar difahami ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk. Nah sekarang korelasinya dengan rezeki dan kesehatan dan segala macam. Misalnya gini, orang yang sakit kita doakan, yuk kita kirimin Al-Fatihah kan gitu kan? Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak berpikir apa Al-Fatihahnya, pokoknya fadilah pahalanya buat dia aja kan gitu kan? Iya. Oke. Ketika kita ihdinas siratal mustaqim, kita nggak bahas semuanya ya, bahas cuma ini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk ke dalam jalan yang lurus. Maka kita bermohon kepada Allah. Kalau dia sakit, ya Allah berikan petunjuk sama dia. Ya Allah berarti kan berikan petunjuk ke dokter yang operasi. Jangan salah cabut, jangan salah operasi, jangan salah memasukkan diagnosa, jangan salah ini dan itu kan gitu kan. Jangan sampai operasinya gagal kan gitu. Itu kan butuh petunjuk. Karena bisa jadi dioperasi tambah bikin sakit. Karena salah diagnosa kan gitu kan. Atau salah memberikan obat. Dosisnya bisa salah juga. Bisa nggak? Bisa. Bisa.
Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk sama dia. Jika petunjuk obatnya apa yang baik. Ya. Dan kita minta, ya Allah berikan petunjuk. Mudah-mudahan kalaupun dia operasi kemudian dia akhirnya meninggal dunia, ya Allah berikan petunjuk buat dia. Kan gitu kan? Iya, Berarti surat Al-Fatihah itu powerful ya? sangat. Iya, dahsyat. Powerful. Cuman kita kadang-kadang kan berhenti sampai pahalanya, udah fadilahnya buat dia. Kalau orang meninggal, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk. Di kuburan itu butuh petunjuk loh. Iya. Butuh guidance. Berarti dahsyat ya. Apa sesuatu yang kita tadi Mas Olis katakan tuh. Nggak usah dipandu, udah udah terlontarkan tuh surat Al-Fatihah, udah hafal. Cuman karena hafal, pikirannya kemana-mana. Gitu. Tidak fokus kepada apa yang dibaca itu. Betul. Ya Allah. Surat Al-Fatihah ini luar biasa. Surat Al-Fatihah ini. Jadi mudah-mudahan nambah wawasan kita, memperdalam ketika kita sholat tuh ya. Jadi jangan ngelamun kemana-mana, fokus nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk ini. Kadang-kadang kan seringkali kan mau haji umroh depan Ka'bah, ya Allah minta jodoh anak saya, ya Allah pengen jodoh yang baik, yang pegawai negeri sipil, ya Allah yang golongan 3A gitu, sampai sedetail itu permintaan. Lupa minta petunjuk, gitu ya. Petunjuk itu lebih powerful karena petunjuk tadi bisa mengcover ya rezeki, bisa mengcover jodoh. Karena di dalam Al-Quran itu kan doa yang paling bagus itu yang ada dalam Al-Quran, betul nggak? Iya. Dibandingkan doa karangan kita gitu loh. Iya. Maka ketika tadarus itu, ya, itu kan ada doa nabi-nabi itu di situ. Iya. Ya Allah, karuniakan aku iman, ya Allah, karuniakan aku jannah. Ya, karena kemenangan itu nanti pembahasannya di surat Al-Fat. Masya Allah. Berarti masih banyak nih agenda tadabbur atau inspirasi Qur'annya bersama Surah Al-Alam. Iya. Belum selesai. Baik, Insya Allah. Insya Allah pembahasan detailnya kita tunggu jadwal beliau ya. Nanti Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan masih ada jadwal beliau untuk sama-sama kita mengambil inspirasi dari Al-Quran Karim tentunya, karena makin kita tadarus dengan Al-Quran, tentu sebenarnya harus menemukan sebuah esensi yang bisa kita dapatkan di Ramadan. Jadi ilham atau petunjuk itulah yang selalu kita mohon kepada Allah, dan ketika Allah sudah eh, jadikan Ramadan menjadi saatnya kita untuk makin intens, makin intimate ya, makin eh, dekat dengan Allah, tentu inilah saatnya yang paling tepat untuk pertama mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang kedua tadi makin dekat dengan Al-Qur'anul Karim, karena semua petunjuk itu ada dalam Al-Qur'anul Karim ya Ustaz ya. Dan itulah kenapa kita makanya ada yang protes sama Ustaz Khalil Alam. Kok cuma 2 kali dalam sebulan gitu ya. Padahal Al-Quran ini memang harusnya dikaji setiap hari gitu kan. Ya. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Khalil Alam Allah selalu beri kesehatan dan juga Amin. keberkahannya, dan juga Amin. Ya Rabbal waktu untuk Alamin. sama-sama kita saling bermulazamah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, dan insya Allah masih ada kajian-kajian di pekan ini bersama para guru kita di MKI. Silakan untuk linknya masih sama, link kaji aja, ada tinggal ngeklik, dan silakan juga yang ingin bergabung di Majelis Quran Indonesia, tinggal di sini ada Bunda Nadia ya, tadi udah nge-share linknya, mungkin udah bisa gabung dengan Majelis Quran Indonesia. Sama-sama nih kita ingin belajar dengan para guru kita di Majelis Quran Indonesia, yang di sana ada banyak kajian dari mulai kajian Quran, kajian Tauhid, secara khusus ya, tentang Asmaul Husna, ada juga kajian tentang sirah, ada juga kajian tentang kitab, dan ada kajian hukum, kajian tentang parenting secara khusus bersama Ustaz Dodi Al-Jamari dan Ustaz Ruli Renata, dan juga dengan Bapak Haikal Hasan. Alhamdulillah kita sudah bertahun-tahun dibimbing oleh mereka, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita dan menjadi bagian dari amal jariah juga lah untuk para guru kita. Dan bagi kita yang istiqomah, jadikanlah sebagai amal yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan ke-23 ini menurut juga Allah selalu terima amal soleh kita, amal kebaikan kita, amal ibadah kita, dan terus istiqomahkan di hari-hari selanjutnya, di 10 hari terakhir ini,
dan memudahkan kita untuk meraih satu malam keistimewaan, malam yang penuh keberkahan, itu malam Lailatul Qadar. Dan inilah semua sebagai sebuah misi utama dari Ramadan kita adalah menjadi orang-orang bertakwa. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.